Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu, dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus, sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo, Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi, aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang. Aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa nak, kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Gak usah ikut campur deh sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget. Belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, Ren. Aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu nggak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya. Mah, angka umurku berapa? 80 tahun, Ren. Udah kuduga umurku pasti panjang. Ren, umurmu sampai berapa? Umurku sampai 80 tahun, masih panjang banget. Aku aja baru ulang tahun yang ke-17 kemarin. Kalau kamu berapa, Reza?
Umurku sampai 40 tahun, Ren. Yah, pendek. Gak apa-apa, yang penting aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Reza, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kamu ada satu permintaan gak? Pasti dikabulin. Ada, aku mau tukeran sisa umur sama kamu. Apa? Gak mau, aku kan maunya hidup 80 tahun lagi. Maaf ya, sisa umur kita udah ketuker sekarang. Kamu nyebelin, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Nak, si Reza. Udah, aku gak mau denger nama Reza lagi. Reza meninggal barusan, nak. Dan sebelum meninggal, dia nitipin surat ini buat kamu. Hah? Buat apa aku punya perasaan kalau cuma buat disakitin dan gak ada yang peduli? Ren, nih HP bekas buat kamu. Terpaksa deh mama beliin, soalnya kemarin kamu ngemis-ngemis. Gak usah, mah. Aku udah gak butuh. Dasar anak nggak tahu diuntung. Makasih, mah. Weh, ini filmnya sedih banget. Iya weh, nggak kuat. Ren, kok lo nggak nangis sih? Ngapain nangis? Cuma film doang. Tumben banget. Ren, aku bosen sama kamu. Aku mau kita putus. Ya udah, putus aja. Loh, kok ya udah? Kamu nggak nahan aku. Buat apa nahan orang yang udah mau pergi? Tapi kan kamu selama ini orangnya manja dan ngemis perhatian dari aku. Masa iya kamu sanggup kehilangan aku? Aku udah nggak peduli lagi. Dasar lo orang yang nggak punya perasaan. Kalau aku punya perasaan juga nggak ada yang ngehargain perasaan aku. Ren, kita kangen lo yang dulu. Please, kayak dulu lagi. Aku udah nyaman dengan nggak punya perasaan kayak gini, jadi nggak ada yang bisa nyakitin aku. Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh. Lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Semoga dapat banyak. Wah, 2.000 banyak juga. Dek, tolong anak ibu, dia sakit, kami butuh uang untuk berobat. Iya bu, cepat bawa dia ke rumah sakit ya. Makasih anak baik. Ren, kalau ada teman mama yang datang, bilang mama nggak ada di rumah ya. Tapi kan gak boleh bohong, Ma. Udah kamu nurut aja. Halo Ren, Tante mau ketemu mamamu dong. Mama gak ada di rumah, Tan. Oh gitu. Kak, aku nemu kucing ini ketabrak di jalan. Kita harus bawa dia ke dokter. Ayo dek, kita harus cepat bawa dia sekarat. Kak, untuk biaya operasi kucingnya 10 juta ya. Iya dok. Semoga kucingnya selamat, Kak. Cika, jatah hatimu berapa? 30.000 nih Ren, kamu berapa? Banyak amat, aku 200. Hah, jangan sampai habis loh Ren, gawat kalau habis. Emangnya kenapa kalau habis? Belum pernah ada yang habis, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Permisi, cu. Tolong bantu nenek menyeberang jalan, cu. Mata nenek buta. Guys, sekarang pemilihan pemimpin hari ini. Semoga aku pemimpinnya. Yeay, gue yang dipilih. Artinya kalian semua harus mengikuti perintah gue atau enggak kalian bakal mati. Aduh, gue nggak mau mati. Kevin, kamu bakal jadi pemimpin yang baik kan? Please, jangan suruh kita semua ngelakuin hal yang buruk. Ya suka-suka gue lah. Kan sekarang gue pemimpinnya. Anak-anak, silahkan kerjakan ulangan kalian ya. Ibu kasih waktu 1 jam dari sekarang. Gue lagi nggak pengen kerjain ulangan. Semuanya, robek kertas ulangan kalian dan lempar ke meja guru. Apa? Enggak, pokoknya gue harus tetap ngerjain ulangan ini. Gue kan pengen jadi dokter, gue harus dapat nilai yang bagus. Cepat robek kertas ulanganmu. Lala, kamu harus ngikutin semua perintah pemimpin. Dan pemimpin kita sekarang itu Kevin. Gak bisa Ren, gue harus ngebanggain orang tua gue. Lala, Emang udah bosan hidup si Lala itu. Ren, sampai kapan ya si Kevin jadi pemimpin hari ini? Dia sadis banget, wey. Mana permintaannya aneh-aneh lagi. aku nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kita harus tunggu sistemnya loading buat ganti pemimpin. Aduh, semoga aja cepet deh ganti pemimpin hari ini. Oke semuanya, gue pengen kalian lari kelilingin sekolah ini sebanyak 100 kali putaran. Hah? Kevin, tapi kan sekolah ini besar banget. Kita mana sanggup? Lari sekarang juga atau kalian mau mati? Iya.
Baru 90 kali putaran. Capek banget. Kevin, kita boleh minum air gak? Iya, haus, mana panas banget di luar. Gak, kalian gak boleh minum setetes pun. Teman-teman, aku nggak kuat lagi. Nafasku sesak sekali. Kasian Vivi, dia kan punya penyakit asma. Iya, Kevin, tolong biarkan Vivi istirahat. Gak usah sok lemah deh, gue gak peduli. Cepet lari sekarang. Pemimpinnya udah mau diganti. Seuzon, ya udah aku minum duluan deh. Kakak pikir kakak bisa membodohiku? Tuh kan, aku nggak kenapa-napa, warnaku juga nggak hilang sama sekali. Sekarang giliran kamu. Oke, sini. Aduh, pipiku kenapa? Wah, ramuannya bekerja. Gak mungkin. Tuh lihat kan, warnamu hilang sekarang. Kakak pasti curang. Curang gimana? Dasar adik durhaka, penipu. Kakak jahat, kenapa kakak tega banget sama aku? Awas aja kakak. Astaga, ternyata selama ini kita salah udah fitnah Ren. Iya, aku juga gak nyangka adiknya kayak gitu. Kalian jangan percaya sama kakak, dia ini curang. Halah, udah kalah masih berisik. Akhirnya ratu yang asli sudah ditemukan. Ratu, sekarang Anda akan dibawa ke istana. Ren, maafin aku ya, selama ini aku jahat sama kamu. Maafin aku Jangan juga. lupain kita ya Ren, walau udah jadi ratu. Aku udah maafin kalian semua kok.